Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ilahi anta maqsudi wa ridwani kamaluki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana-mana ulun ceramah menjawab salam itu pasti umum. Yang bagus tuh mulai awal sampai selesai keras. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih walaupun belum dengar di belakang ada tuhnya yang panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para asatidz rombongan Maulid Ijtima'i atau Al-Habsyi, orang-orang tua kita, para asatidz, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat ulun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Ulun berfoto. Oke, terima kasih. Daripada tangan baik bersiap-siap. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ulun diberi waktu sampai jam berapa? Ini jam 3:30 kurang lebih, sampai jam berapa kira-kira? Ini serius sih, sampai jam berapa? Sampai jam 5. Oke, biar yang puas dulu yang tenggur kalau jam 5. Ini insya Allah jam 3:30, paling lambat kita jam 4:04 selesai. Bungkusannya sudah dibagi, silahkan makan masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang kedua mau pengen tanya lagi, ini ada dialog atau tidak? Kalau ada dialog, insya Allah ceramah ulun sebentar. Kalau tidak ada dialog, sama sebentar. Ada dialog, alhamdulillah. Jadi sempat takut sudah. Oke. Insya Allah nanti dibuka sesi pertanyaan, 4 pertanyaan. Kalau ada yang ditanyakan, insya Allah. Langsung saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, akmalul mu'minina imanan. Orang yang beriman, yang paling sempurna imannya, ternyata bukan orang yang rajin sholat. Ternyata orang yang paling sempurna imannya bukan orang yang tahajudnya setiap malam, bukan orang yang berani sedekahnya, bukan orang yang umrahnya setiap tahun. Ternyata kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlak dan budi pekerti. Mohon maaf Bapak Ibu, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita,
setinggi apapun status sosial kita, secantik apapun kita, kalau tidak memiliki akhlak, maka tidak ada wilayahnya, baik di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Betul. Maka sering ulun ceramah kadang-kadang di instansi pemerintah, ulun sampaikan begini: jangan orang menghormati kita ini hanya karena jabatan kita saja. Jangan orang menghormati kita hanya karena kekayaan kita saja. Kalau orang menghormati kita hanya karena jabatan kita, selesai dari jabatan, tidak ada harganya. Benar atau tidak? Jujur. Jangan orang menghormati kita hanya karena kekayaan kita saja. Bantu kita, tidak ada wilayahnya. Tapi kalau orang menghormati kita, memuliakan kita karena akhlak dan budi pekerti kita, kapanpun, dimanapun, bahkan sampai meninggal dunia, orang masih menyebut kebaikan kita. Kenapa? Karena kita memiliki akhlak yang mulia. Jangan orang menghormati kita pada jabatan kita aja, di hadapan kita, inggih Pak, siap Pak, oke Pak, kebaikan belakang nomor 1. Benar atau tidak? Jangan. Makanya Rasulullah, Bu, masih hidup? Makanya Rasulullah itu, Bu, mohon maaf, di semua lini kehidupan beliau mulia, di hadapan istrinya mulia, di hadapan anaknya mulia, di hadapan sahabatnya mulia, bahkan di hadapan musuhnya mulia. Di semua lini kehidupan Rasulullah mulia. Kenapa? Karena memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat luar biasa. Ulun sedikit bercerita tentang akhlak Rasulullah. Pernah suatu saat ada tamu datang menemui Rasulullah. Kebetulan tamu ini membawa jeruk. Kalau kami orang kampung menyambat limau. Tahu dia orang Jakarta kemarin. Jadi tamu ini membawa limau, mengirangi Rasulullah. Setelah dikasih kepada Rasulullah, diambil oleh Rasulullah, dimakan oleh beliau dengan senyum. Tamunya senang. Ternyata karena tamunya tidak pulang, diambil lagi oleh Rasulullah, dimakan lagi, senyum lagi. Tamu Rasulullah, tamunya senang. Kenapa? Rasulullah memakan dengan senyuman. Akhirnya tamunya pulang, sahabat bertanya, apa pertanyaannya, Bu? Ya Rasulullah, hari ini engkau beda sekali. Biasanya kalau makan apapun selalu berbagi dengan kami. Hari ini sampai makan limau dengan senyum, begitu enaknya. Kami jadi dibagi-bagi. Kenapa ya Rasulullah? Ternyata apa kata Rasulullah, tahu wahai sahabatku, limau yang makan ini asam berat. Namun kubariakan bahwa buah hitam, kalau tidak ada yang ada sabar, bocap masamnya limau ini, kasihan kamu tersinggung. Makanya aku akan memberi lawan buah hitam. Begitulah akhlak Rasulullah agar tidak menyakiti tamunya. Luar biasa. Yang kedua, pernah juga orang Baduy datang, Pak. Orang Baduy itu orang pegunungan yang tidak mengerti akhlak dan tata krama, menemui Rasulullah. Rupanya orang Baduy ini pas di hadapan Rasulullah hendak mengantuk. Sudah ditahan-tahan, dikapit-kapit sudah. Sekalinya keluar ngarapnya kantuk dikapit dikit sampai jam sedikit. Jadi hari ini pak kapitnya lah. Coba lihat akhlak Rasulullah. Rasulullah
pura-pura ada mendengar. Bahkan perempuan ini bertanya berulang-ulang kali dengan suara yang keras. Rasulullah mengatakan, ada apa? Ada apa? Ada apa? Maka perempuan baru ini beranggapan kalau suara saja yang keras saja tidak terdengar Rasulullah, apalagi kuku yang kecil tadi. Padahal Rasulullah mendengar, cuma beliau pada mau seakan-akan mendengar. Kenapa? Agar takutnya tidak malu. Betul kita tahu kawan makan dicari imbah dicari ada yang nyanyikan sang totnya itu Allah yang dari subhanallah. Benar dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Bagaimana akhlaknya kepada sahabatnya, bagaimana akhlaknya kepada istrinya, bagaimana akhlaknya kepada keluarganya, bagaimana akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun cerita lagi. Kenapa diam? Boleh ulun cerita lagi? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, tidak perlu tetap bercerita. Bu, Rasulullah itu punya istri berapa? Oh, Rasulullah di sini berapa? Banyak berapa? Kalau dihitung mah berapa Pak Rasulullah punya istri berapa? Salah kan Bapak? Ada 9 ke 90 Pak? Rasulullah punya istri 11. Yang beliau kumpuli 9. Cuma dari istri yang 11 ibu, dari istri yang 11 yang bujang saya hitung aja. Siapa? Siti Aisyah. Yang lainnya baru semua. Baru Bang. Yang lainnya janda semuanya. Dan rata-rata jandanya ada yang umur 70, ada yang 80 tahun, banyak. Jadi bila laki yang hendak kawin, yang laki ini kadang-kadang ada anak lagi kawin sunnah Nabi Pak. Bila laki yang hendak kawin dan bujur-bujur hendak sunnah Nabi, cariakan 70-80 tahun. Oh sunnah Nabi. Biar dia yang meracunan. Kami susu ada luar sah lagi sudah. Cuma kadang-kadang lakiannya aneh juga. Ibah kawin pada alat sunnah banyak, sunnah lain pada kawin itu banyak deh. Mana hayu, bayar berjamaah, sedekah, berpakaian yang rapi, wangi, sunnah juga. Ini bila hari sunnah Nabi, sunnah Nabi. Julung gue 80 tahun karena Rasulullah itu punya istri 11 yang bujang hanya satu. Pernah suatu saat Rasulullah be'elang kepada salah seorang istrinya. Habis be'elang, sekalinya datang membantu membawakan makanan dalam piring. Dikasih kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada kiriman makanan. Lalu istrinya yang dikunjungi pertama bertanya, dari mana makanan ini? Lalu pembantunya mengatakan, makanan ini dari istrimu yang di sana. Mendengar itu, rupanya istri yang dikunjungi cemburu. Dipukulnya piringnya. Tak dipukul piringnya, jatuhlah piringnya, berhamburlah makanannya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ini akhlak Rasulullah. Beliau duduk ke bawah, mengambil piring yang jatuh tadi, diambilnya makanan yang berserakan tadi. Sambil senyum, Rasulullah mengatakan kepada pembantunya, ibumu sedang cemburu. Luar biasa. Apa Rasulullah mengatakan ibumu sedang cemburu? Agar istrinya dihargai, agar pembantunya dihargai, agar yang memiliki mahal dihargai, tidak ada yang merasa disakiti hati. Mohon kita tahu lagi
Jangankan pian ulun gitu. Piring dijulungi mana piring di hadapan pacah piringnya tahu apa gitu. Bisa piringnya mas makan kampungnya. Tapi itu akhlak Rasulullah. Makanya beliau begitu mulia. Kenapa? Di semua lini kehidupan beliau memiliki akhlak yang begitu mulia. Pernah dengar cerita perang Uhud tak? Pernah atau tidak? Ya kalau pada rawi ini suara ada tak? Suara ada jadi berkesa. Di mana ingat? Perang Uhud itu. Perang Uhud itu yang terjadi di Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya kurang lebih 7 km. Makanya dikatakan Uhud artinya ahad, gunung yang menyendiri. Panjang sendiri, maka namanya Gunung Uhud. Asal katanya adalah ahad, gunung yang menyendiri. Bahkan menurut riwayat kata Rasulullah, gunung yang mencintai dan mencintai aku dan bersama aku dalam surga adalah Gunung Uhud yang akan dinaikkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di Gunung Uhud itu kejadian yang luar biasa. Kenapa kejadian yang luar biasa? Di Gunung Uhud itulah baju perang Rasulullah pecah, pelipis beliau luka, gigi geraham beliau patah. Kenapa? Karena tembakan panahan dari batu musuh. Tapi apa yang terjadi? Luka beliau penuh dengan darah. Luka yang penuh dengan darah itu diambil beliau dengan tangannya. Setelah itu disapu beliau ke dada beliau. Darah mengkucur, kembali lagi ditanai beliau dengan tangannya, disapu lagi ke dada. Maka sahabat bingung melihat kelakuan Rasulullah. Kenapa darah yang muncul dari muka beliau disambut dengan tangan, dilakukan ke dadanya? Maka selesai itu sahabat bertanya, apa yang kau lakukan dengan Rasulullah? Kenapa engkau darah yang muncul kau tahan dengan tangan, lalu kau usap di dadamu? Ternyata apa kata Rasulullah? Baru saja saya dengar malaikat penunggu Gunung Uhud ini mengatakan, kalau saja ada setetes darahmu yang suci jatuh ke Gunung Uhud, maka semua orang Mekah akan kami habisi dan kami matikan semua. Kata Rasulullah tidak mau berharap kalau bapaknya kafir, mudah-mudahan anaknya menjadi orang yang muslim. Kalau anaknya kafir, mudah-mudahan cucunya menjadi orang yang muslim. Kalau cucunya kafir, mudah-mudahan cicitnya menjadi orang yang muslim. Maka beliau tahan darah agar dia jatuh ke Uhud. Kenapa? Takut kalau penunggu Gunung Uhud marah dan mematikan semuanya. Itulah akhlaknya Rasulullah. Ada hendak baik matian semua, namun kita maaf. Ya mudah-mudahan lepas mati. Jangankan yang menumpang kita, jangankan yang memanah kita, jangankan yang menyakiti kita. Bagi si tetangga yang aku meramut kawan kita, ramut, ayo mereka kecil aja semua. Ramut, bila bertamuan meramut, bila bertamuan meramut. Mendengar kita garing, mendengar inya garing, dapat hapus dan sakit. Tapi Rasulullah luar biasa penyayang. Pak terakhir Pak 2014 itu berkunjung, ternyata Rasulullah itu setelah perang Uhud itu beliau bersembunyi di antara dua gunung. Di antara dua gunung itulah darah Rasul banyak mengalir. Waktu itu ulun berkunjung 2014 belum disterilisasi. Itu berkunjung ke sana 2014 terakhir kalau tidak salah. Itu 2014 harumnya luar biasa. Padahal banyak kotoran kambing, banyak kotoran unta di dalam gua itu, tapi karena di situ bekas darahnya Rasulullah
Itu yang dikatakan apa? Wal qaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang berbuat jahat boleh dibalas dengan kejahatan, tetapi yang terbaik tak kalau orang berbuat jahat balaslah dengan kebaikan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, lihatlah akhlak Rasulullah kepada Allah. Pada suatu saat ada dua sahabat yang bernama Ubaid bin Umair dan Abdullah bin Umar datang menemui salah seorang ummahatil mukminin, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kedua ini bertanya, "Duhai Bunda Aisyah, tolong engkau ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan dalam diri Rasulullah SAW." Mendengar pertanyaan ini, Siti Aisyah tidak bisa menahan kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Teringat dengan orang yang dia cintai dan dia orang yang dia sayangi, maka ketika itu Siti Aisyah menangis. Bahkan menurut riwayat sampai baju beliau basah. Kenapa? Karena air matanya. Kenapa? Karena teringat dengan Rasulullah SAW. Maka di antara isak tangisnya Siti Aisyah mengatakan, sungguh dalam diri Rasulullah semuanya menakjubkan. Tapi saya ingin menyampaikan di antara yang menakjubkan dalam diri Rasulullah SAW. Pada suatu saat, kata Siti Aisyah, tatkala aku dalam berbaring dengan Rasulullah, kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kusaksikan, kata Siti Aisyah, Rasulullah bermunajat begitu lama dalam keadaan menangis. Beliau salat lama berdirinya dalam keadaan menangis. Beliau sujudnya pun lama dalam keadaan menangis. Dan kusaksikan, kata Siti Aisyah, selesai beliau salat, lalu beliau berbaring ke sebelah kanan. Lalu melihat, kata Siti Aisyah, air mata yang suci beliau jatuh ke tempat sujud beliau. Ketika itu datanglah Bilal bin Rabah ingin membangunkan Rasulullah SAW. Bangun ya Rasulullah. Setelah ingin membangunkan Rasulullah, dilihatnya orang yang paling dia cintai dalam keadaan menangis. Bilal pun ikut menangis. Maka di antara tangisnya Bilal bertanya, "Lima tabki ya Rasulullah? Lima tabki ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Bukankah dosa engkau yang dulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah? Bukankah engkau yang dijamin masuk ke dalam surga? Bukankah engkau orang yang paling mulia makhluk? Apa dijawab oleh Rasulullah? Apalah aku mu'abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Subhanallah, orang yang dijamin masuk ke dalam surga, diampuni dosanya dulu dan yang akan datang. Tapi setiap malam salatnya begitu lama berdiri dalam keadaan menangis, sujudnya begitu lama dalam keadaan menangis. Bahkan menurut riwayat sampai kaki beliau bengkak. Kenapa? Karena ibadahnya setiap malam begitu lama berdirinya. Inilah akhlaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita ini ada yang menjamin masuk surga. Jujur tidak? Jujur tidak? Ada yang menjamin kita ini masuk surga. Jangankan masuk surga, hari ini lihat duduk etikaf di masjid ini mendengarkan ceramah agama, tidak ada jaminan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah. Siapa yang menjamin? Tidak ada. Yang ada hanya berharap mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah, orang yang dijamin masuk ke dalam surga, diampuni dosanya dulu dan yang akan datang. Setiap malam salatnya dalam keadaan menangis sampai beliau bengkak. Itulah akhlak Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pelajaran yang dapat kita ambil, Pak. Yang pertama, Rasulullah kalau salat sendiri lama berdiri.
terbalik lah. Tahu nggak terbalik? Terbalik. Tahu nggak terbalik? Tahu huruf? Bila yang ditambah orang banyak ada ayatnya. Bila yang seorang Allah subuh qul huwallah, zuhur qul huwallah, asar qul huwallah, maghrib qul huwallah. Jadi malaikat nanggung sudah membayangkan takbir Allah dan malaikat pasti qul huwallah. Allah. Dulu ada cerita, ini cerita lucu aja ya, cerita lucu aja kan ada dalam kitab. Dulu ada terkenal kayak namanya Imam Qul Huwallah. Kenapa dikatakan Imam Qul Huwallah? Bila jadi imam pasti Qul Huwallah. Subuh Qul Huwallah, maghrib Qul Huwallah, isya Qul Huwallah. Pas waktu maghrib hari hujan, yang buka-buka ada datangan yang ada sidir Imam Qul Huwallah. Yang di belakang anak-anak banyak. Pas dia membaca jangan katakan baca pasti keluar. Sekalinya sidir mendengar langsung sidir bapani belum tentu ya sidir. Cuma ini kisah aja bang, kisah aja. Ini kita kadang-kadang pakai nilai ibadah sebagai yang menjamaah jadi imam ayatnya panjang. Kasihan makmum 3 kali mengulang Qul Huwallah sampai makmum panjangan aja. Mohon maaf, sampai makmum tak baca struktur masjid, ketua, bendahara, sampai jumlah saldo tahu sini nah. Kenapa kok panjangan ayat? Jangan terlalu panjang ayatnya. Kenapa? Apalagi di kampung, lahir di pesantren. Aku di pesantren, semua orang menuntut ilmu, semua orang beribadah. Kalau kampung ini kan macam-macam urusan, maka ayatnya jangan terlalu panjang. Ada yang hanya dari, ada yang hanya seluruh, ada yang buat dulu, ada yang asap pura. Ayat yang panjang kasihan ya Allah, sampai ngomong main makmum pun katanya oh jangan terlalu panjang. Boleh kan baca boleh kan? Dulu ingat di Raka apa ya? Di Raka itu sekolah di Raka itu ada kawan dulu tidak sebutkan namanya, dia hafal Quran 30 juz. Tapi bila jadi imam ya Allah panjang-panjang, kadang-kadang Ar-Rahman, kadang-kadang Tabarak, panjang ya. Mungkin itu merasa kuat kabar sudah. Soalnya yang membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, dia Tuhannya panjang. Dudukan Tuhan, dudukan makmumnya. Jadi bila anak ujung-ujung hanya berdiri atau makmumah kali imam. Pada suatu saat kawan dulu nanti jadi imam membaca surah An-Naba. An-Naba itu kan 40 ayat loh. Di Palangkaraya itu di baru 40 juga lah. Mereka ada membaca surah An-Naba. Ajar Tuhannya panjang, dudukan. Soalnya seayatnya kalau imam pulang makan pengantinan dari undang di Majemol bujur kan? Iba sudah jadi SMS beratus yang dibalasnya tuh pasti bisa kalau di sini insya Allah baik. Ada wajib mudah-mudahan baik. Artinya rata-rata kadang-kadang pejabat kita itu kayak itu bujur kan? Rata-rata di mana-mana bila anak jadi ya Allah membagikan nama, nomor telepon ketiga, jika sudah jadi telepon ada ketiga lampunya. Mohon maaf, pemimpin yang baik itu
yang memahami rakyatnya. Makanya imam adalah pemimpin. Kalau jadi pemimpin, ganang yang dipimpin, jangan terlalu panjang ayatnya. Pertama. Yang kedua, tolong doa jangan terlalu panjang. Ini doa panjang, habis doa dibacain. Doa salaman, doa apa tulus, macam-macam doa. Sampai doa masuk isi banyaknya. Allahumma inni kasihan makmum menunggui Rabbana atina menungguinya. Rabbana dan makmum Rabbana sudah sekalinya Rabbana zalamna belum pulang. Rabbana hablana baik pulang. Rabbana la tuzigna belum pulang. Panjangan doa kasih. Sampai kamu panjang panjangnya biar percaya ya baik bila terlalu panjang doa jangan kami yang berdoa yang mengaminkan itu pada ikhlas juga ya. Kalau pertama bagus damir ya Allah istajib ya Allah coba buka panjangan amin 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 amin. Apalagi yang di luar masjid sambil berdoa amin ini serius. Maka ini pelajaran jadi imam yang terlalu panjang biasa-biasa. Apalagi suara kita itu ayat panjang. Mulai belum nih ayat panjang akhirnya ini ayatnya gitu. Ya udah kan. Yang kedua apa pelajaran yang kedua? Rasulullah menggunakan waktu yang sangat istimewa. Apa waktu yang sangat istimewa? Nisful lail, sepertiga malam. Ini adalah waktu yang sangat istimewa. Ini adalah amalan para nabi. Ini adalah amalan para rasul. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'us salihin. Hendaklah engkau bangun tengah malam, karena tengah malam itu adalah amalan orang-orang saleh, para awliya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, di dalam kitab Qawaidul Mukhtar sedang ikut saudara. Tahu siapa ada? Baik, bujur-bujur tahu siapa? Cuma tinggal 5 menit lagi. Lalu sudah jam 4 lewat seperempat. Tahu siapa? Oke. Seperempat lagi. Oh, malah lu nggak gigi palsu nih. Makanya dalam kitab Qawaidul Mukhtar ada 4 waktu yang sangat istimewa. Ini penting. Ada 4 waktu yang sangat istimewa. Namanya awqatus syarifah. Waktu yang sangat mulia. Bahkan 4 waktu ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Bahari rencana tinggal sembahyang hari. Wah ini masih ada. Lalu yang ini anggap bertobat. Bahari rencana berpuasa. Bahari rencana kenaikan salat. Lalu insya Allah bila dia bisa menggunakan waktu yang 4 ini, insya Allah bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Pertama adalah sepertiga malam. Amnya kawa bangunnya kawa sebelum sembahyang subuh sudah bangun. Biar aja sembahyang tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat, asal istiqamah. Ini adalah waktu yang sangat istimewa dan bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita masa lalu. Kita subuh di Garut yang berapa Pak? Ada yang waktu subuh kan di Garut yang berapa? 340 orang. 340. Jadi punya 340 satu tanah 4 sadang kalau banyak 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kenapa? Bila ia mampu menggunakan waktu ini dengan baik, kekurangan-kekurangan dia masa lalu bisa tertutupi. Nya jadi lebih si kawan hanya bertobat. Jadi untuk telepon kadang-kadang sudah sembahyang ekap. Alhamdulillah saya sudah sembahyang. Jam berapa ekap bangun subuh tadi? Alhamdulillah saya subuh. Jam berapa aja loh? Setengah 6 subuh. Alhamdulillah. Bukannya masih jam 8 loh. Yang kedua, waktu yang istimewa apa yang kedua? Qabla al-fajr. Yang kedua, wa ba'dal fajar. Habis sembahyang
subuh, Pak. Itu waktu istimewa. Bu, waktu yang istimewa habis sembahyang subuh. Maka habis sembahyang subuh cari amalia yang bisa dibaca sampai waktu isyraq. Sekarang isyraq jam 4 lewat 48 menit. Mun hendak kuring habis waktu isyraq, jangan habis sembahyang subuh. Kuring. Ingat juga kadang-kadang kita nih mulai usali niat adalah kuring. Usali pada subuh kaina habis salam langsung kuring. Kuring kita belum lagi sembahyang dah kuring kita. Apalagi ibu-ibu ini kadang-kadang lawan anak-anaknya boleh kuring. Ada kepatutan assalamualaikum kuring. Apa yasinnya hancur kali cek. Kadang-kadang masuk padahal sembahyang subuh ini waktu yang istimewa, punya amalia menunggu waktu isyraq. Kenapa? Ini adalah waktu yang sangat luar biasa. Mohon maaf kita ini kuring dan orang yang habis kuring habis sembahyang subuh. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, beberapa kitab yang lain, apabila orang itu kuring habis sembahyang subuh mengamalkan Sirajul Batang atau kuring itu mewarisi fakir di hari tuan. Apa tadi? Mewarisi fakir di hari tuan. Dan musibah besar. Tuhan akan sakit makin musibah. Awak anu berduit nyaman, tapi pas Tuhan sakit, anak ada meherani demi Allah, itulah musibah dan bala yang sangat besar. Jadi punya kawan jangan kuring habis sembahyang subuh. Menghadap kuring juga selesai isyraq. Boleh hai kuring ada apa kadang-kadang ya dalam seminggu itu misalnya 5 kali kuring. Itu kadang-kadang kuring harus. Itu Allah itu waktu istimewa sekali. Yang kedua termasuk bahaya kuring habis sembahyang asar. Orang yang kuring habis sembahyang asar itu mewarisi pikun di hari tuan. Tahu pikun biasa? Ngarilu yang leher sembarangan, bakami sembarangan, amun makan tuh sudahnya kada pikun gitu sembarangan. Maju-maju cucuk, pangkut sembarangan. Maka yang kedua adalah sesudah baca. Yang ketiga sebelum terbenam matahari mendekati maghrib itu punya awal ambil air wudhu. Yang keempat wabah dan buruk setelah terbenam matahari antara maghrib dan isya. Ini adalah waktu yang sangat istimewa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun punya prinsip ceramah ini jangan terlalu panjang dan jangan terlalu lebar. Kalau terlalu panjang kesian ibu-ibu, kalau terlalu lebar kesian bapak-bapak. Ceramahnya masuk dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan boleh jawab. Silakan kalau jawabannya langsung biarlah. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi kira-kira ini apabila meninggal anak Adam maka berusaha kemana? Kecuali 3 perkara. Pertama, ilmu bermanfaat. Yang kedua, kalau pada salah susunannya anak saleh, dan yang ketiga material. Jadi pertanyaannya, seperti apa yang dikatakan amal bermanfaat dan seperti apa pula yang dikatakan anak yang saleh, dan kemudian seperti apa pula yang dikatakan amal material. Jadi kita punya tahu amal material dan apa nama material. Jadi kira-kira pertanyaannya seperti itu. Oke. Lu jawab langsung. Pertanyaannya apa? That's the thing. Oke.
Ini hadis Nabi tidak ada yang ada yang ta'mal ila salasin ila min salasatin sadaqatan jariyatin wa ilmin yutaqaw bih wa walidin salihin. Apabila meninggal anak Adam, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 macam. Yang pertama amal jariah. Apa amal jariah? Jariah itu amal itu perbuatan jariah itu yang selalu mengalir sampai hari kiamat. Apa contohnya? Membangun sebuah bangunan, lalu bangunan itu digunakan orang terus-menerus untuk berbuat baik, maka kemarannya amal jariah, Pak. Contoh, nih biar membangun masjid nih, biar bangun apa? Biar menggaris banget misalnya semen berapa sak? 100 sak. Satu sak yang total 99 total. Menunggu salam walet hadir. Biar baik tasak semen aja, lalu membangun masjid. Selama masjid ini digunakan orang lain, selama masjid ini digunakan sholat, selama masjid ini digunakan ibadah, maka selama itu biar dalam kubur mengalir pahala, biar kubur biar raudhatun min riyadil jinan, satu kebun daripada kebun surganya Allah. Kenapa? Karena menafkahkan harta untuk kebaikan. Jadi paham Pak? Itu artinya amal. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Ulum mengajari sidin mengaji, lalu dengan sebab sidin mengaji, lalu sidin bisa sembahyang, lalu sidin bisa sembahyangnya benar, bacaannya benar. Selama sidin sembahyang, maka selama itu pahalanya akan mengalir kepada ulum. Sidin ajarkan kepada anak sidin, anak sidin mengajarkan kepada cucu sidin, cucu sidin mengajarkan kepada cicit sidin, maka pahalanya mengalir kepada ulum. Kenapa? Ulum memberikan ilmu yang bermanfaat di sini. Bisa dipaham? Yang ketiga, anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang mendoakan kita. Bahkan memberitahu tuh, nih bila kita nih makinya nih, bila kita nih makinya, kalau usah kita biar aja gini. Nih biar nih bila biar nih makinya nah, jangan kita tak masuk dulu. Tapi mau kita habis amun biar masuk ini dulu di situ ada. Mohon maaf nih, amun kita nih makinya yang ditunggu di dalam kitab Ar-Ruh. Setiap malam Jumat, setiap hari Jumat, itu yang paling ditunggu oleh kita. Doa siapa? Doa anak-anak. Makanya orang hari ziarahnya banyak karyawan. Ziarahnya karyawan. Karyawan Jumat, Sayyidul Ayyam. Jumat ini adalah hari rayanya setiap hari Jumat. Makanya di dalam kitab Ar-Ruh, bila hari Jumat itu roh kita dikembalikan. Kita menunggu agar bisa bila isi anak angkatnya ditunggu siapa yang mendoakan. Tapi tak kalah anak yang mendoakan. Itulah yang dikatakan dalam kitab Syarhul Umami Muhammadiyah, la turadu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah kita. Mohon maaf. Sering belum sampaikan. Kita ini kadang-kadang aneh. Apa anehnya? Mahaul kuita. Mahaul benar. Mahaul benar. Ma'arwah kuita. Mahaul kuita. 40 hari kuita. Kadang-kadang aneh kita ini. Yang disuruh baca doa siapa? Ustaznya. Yang membaca Yasin ustaz. Yang tahlil ustaz. Yang baca salawat kamilah ustaznya. Anaknya ada untuk membaca Yasin. Benar tidak? Ustaznya datang, tamunya datang, silakan masuk. Orang mulai tidak lebih lupa Rasulullah yang ampun kuitan perokok di luar, ipos. Padahal yang ditunggu doa siapa? Yang ditunggu doa siapa? Doa yang merokok di luar itu yang ditunggu. Doa ustaz tidak ada jaminan dikabulkan oleh Allah. Doa yang hadir tidak ada jaminan dikabulkan oleh Allah. Doa habaib tidak ada jaminan dikabulkan oleh Allah. Tapi
dikabulkan. Maka anak ini kan kadang tahu di bawah dunia, ini di Palangkaraya. Kalau di bawah sama-sama. Tamunya datang, orang mulai baca Yasin di luar, kepandiran, rokok, yang bini sama, orang baca Yasin, awal aku gak sok. Titikan mau pulang paluhnya, mulai soknya ini masih sedikit. Ini serius, ini campur, tapi yang memasak loh. Itu kan, ada yang lain silakan. Alhamdulillah ada, alhamdulillah ada. Perasaan kisah yang membuang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, cuma minta doa. Cuma minta doa. Ada apa minta doa? Asal jangan kita cinta. Ustaz minta doa diniatakan gasan pengusaha dan masyarakat yang punya sarang walet supaya berrezeki dalam usaha walet dan dagang rotan dan usaha lainnya. Amin. Hendak berrezeki gampang. Pertama, jangan pengaruh. Orang yang murah rezekinya akan dibukakan ratusan pintu rezeki orang yang ada pengaruh. Maka biar niat, ya Allah, bila aku panen, ku bagi kena di sekitar tetanggaku berapa sembakau, sebutin rumah sembakau, insya Allah biar berrezeki. Dan orang yang diberi sembakau, dia berdoa, ya Allah, hari ini sembakau, mudah-mudahan bulan kena kualetnya, banyak lagi panennya. Kenapa? Ya berharap sembakau pulang. Amun ya panen, badia. Jangan kekangguan dulu. Jadi pintu rezeki itu sedekah. Satu ditulis maaf sedekah. Turunnya rezeki beserta sedekah. Demi Allah, ada orang miskin kita rajin bersedekah dan ada orang sugih gara-gara pamalan. Bila ada orang sugih gara-gara pamalan, pastinya ada Allah menikmati kesugihannya. Kenapa? Saking pamalannya. Betul kan? Tulang pasar berapa yang sekilo? Jurang 27.000, 20.000. Kalau cakar, kalau kapanannya berapa? Padahal hanya panen panen 20 kilo. Cakar kapanannya berapa? Jurang 10.000. Kalau waktu kapanannya patulannya berapa? Jurang 4.000. Kalau lu kali kapanannya patulan masakan kan duit banyak diperbudak oleh harta gue rugi ya. Mimpian matinya ini, mimpian mati nih. Mohon maaf, paling awas gue lagi ini 2 tahun kali pulang dulu. Bahkan baju pian yang dalam lemari itu nah, yang ada tak pakai itu cocok lo bininya yang anu, tiba yang ada lo bininya yang anu. Ayo dulu. Saya aja biar kecuali lu. Soalnya ada ini. Cuma terakhir untuk dulu ada kisah gue yang ini lagi ini Allah sayang pada rawat bini luar binasa sayangnya. Bini mati bayi sukat Amalia karena membawa baju Yasin ke kuburan. Esok membawa pulang baju Yasin ke kuburan sehari 2 kali sampai 40 hari. Jadi orang yang berjual kambang ya nyambung rumah jauh aminah lawas berjual kambang di kuburan ini ada suah mana punya rakyat yang begitu sayang lawan bini sehari 2 kali mau beli baju Yasin di atas kunjungan. Jadi dia yang berjual kambang aku gak takut mah karena kan disayang pada lawan bini. Jadi rezeki ada bini kau wasiat kayak ini, bila aku mati pian jangan kawin dahulu kecuali berumput tumbuh di kuburan kau. Makanya aku setiap hari mengira kira-kira sayang bener makanya anak kawin kacau juga. Ada terakhir ada satu lagi silakan angkat tangan
Tadi mikrofonnya, gue beli konsol. Dulu lagi dalam lagi di kantong ini. Boleh minum dulu lah. Boleh minum. Biasanya belum jus biasa atau susu hangat biasa. Oke ya, silakan. Sore selamat malam yang tidak. Kalau dia terpakul masalah dikir itu ada yang ujung dikir itu ke kanan, kiri kepalanya ada yang di kiri, dan ada juga yang diam. Nah jadi yang sebaiknya bagaimana Pak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sebenarnya. Zikir itu asal kata zakara yang dzikra. Artinya apa? Mengingat Allah. Artinya zikir itu mengingat Allah. Lafaznya lafaz zikir la ilaha illallah. Lalu cara berzikir ini biasanya orang tarikat yang menarik nafasnya la-nya di sini, ilallahnya sebelah kanan, la ilaha illallah. Itu biasanya yang mengatur itu kalau dalam tarikat namanya tarikat naqsabandiyah. Itu mengatur la-nya di sini, istisnya-nya di sini, nabinya lumpuhkan ke sebelah kiri. Itu hanya aturan tarikat saja. Seandainya orang berzikir bang, ada peraturan, ada apa itu? Atau berzikir dia, ada apa itu? Atau berdiam, terkulik. Itu ada apa itu? Jadi aturannya itu ada waktu yang mungkin aturan itu biasanya orang tarikat. Kalau kita ada berzikir apa? Yang ada boleh berzikir. Cuma lupasan dia kalau berzikir jangan ucapan. Yang kadang-kadang baik zikir awalnya la ilaha illallah, la ilaha, tapi kalau kemana la ilaha itu lain. Jadi Rasul kiai hanya waktu sahid bila berzikir kadang-kadang kita baik, berzikir itu santai. La ilaha illallah, la ilaha sampai habis. Ada etika tidak? Ini oh sekalinya yang tukang tahlil pas yang sebelah melihat air makanannya ada ayam gabe dan lupa la ilaha baik. Oke, habis satu datang lagi. Habis saya. Insyaallah simpan dulu di hatimu sampai ketemu di acara dan berulang yang sama. Ulun kenapa ada di sini lagi ceramah? Karena di Masjid Al Munawwarah belum mulai pengajian mungkin ulun. Karena di sana masih aneh. Sembahyangnya masih berhala. Kalau orangnya ratusan boleh, tapi kalau lebih pada 100 harus minta izin. Sedangkan pengajian kita di Munawwarah biasanya menyiapkan sedikit 800-700 orang bahkan 1000. Jadi kena awal izin masih. Kalau di baru alhamdulillah boleh lah. Alhamdulillah. Ini kalau melihat mukanya saudara Tuhan. Amin. Asal sebagian sama kira-kira yang kena sebagian lah. Terima kasih. Ini baca doa. Ya doa. Doa Allah. Kamu doa Allah cepat kematian. Kita baca doa selamat mudahan sehat semua. Selamat semua. Selamat kita banyak panennya. Ada pahala baginya. Al-Fatihah. Iya barang dan sa'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sahih ajzana wa nabiyyu qulubana wa sabbit imanana wa
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta tidak minta maaf kalau salah bicara, bercanda yang kurang pas dari kita dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian acara kajian pada malam ini. Ulun atau masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Allah terima kasih kepada waktu yang hadir mengenalkan di waktu yang kesempatan kita kembali berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa lah. Oh, ya. Allah.